Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Hoirunisa Putri, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh game online Mobile Legends terhadap prestasi belajar peserta didik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari game online tersendiri. Game online adalah suatu permainan yang dimainkan biasanya menggunakan jaringan internet. Permainan game online ini bisa diakses melalui handphone, komputer, ataupun laptop. Lalu, game online tersebut sekarang sedang populer di mana dimainkannya oleh para dari anak usia dini sampai orang dewasa. Game online ini baik digunakan sebagai alternatif di mana para peserta didik bisa menggunakan game online untuk berekreasi. Namun, jika penggunaannya melampaui batas, maka akan mempengaruhi terhadap prestasi belajar peserta didik tersebut. Satu jenis permainan game online ini yang sedang populer saat ini yaitu Mobile Legends. Mengapa? Karena permainan ini bisa diakses baik di handphone, di laptop, maupun di komputer dengan menggunakan jaringan internet yang tersedia. Berbasis online yang hingga saat ini masih populer itu Mobile Legends, di mana Mobile Legends sangat diminati dari kalangan usia sekolah dasar hingga dewasa. Seringnya memainkan game online ini mengakibatkan suatu kecanduan atau ketagihan untuk memainkannya, yang mana mempunyai atau memberikan dampak negatif terhadap seseorang tersebut yang memainkannya. Ketagihan dalam memainkan game berbasis online ini mempunyai dampak negatif, di mana jika seseorang sudah ketagihan atau kecanduan memainkan game online ini, maka seseorang tersebut sangat susah untuk melepaskan dirinya dari suatu hal, atau seseorang itu sangat susah untuk melepaskan dirinya dari sebuah game atau yang bisa disebut dengan gamer. Ketagihan memainkan game berbasis online ini menyebabkan atau memberikan dampak kerugian bagi dirinya sendiri, di mana salah satu contohnya, jika seseorang yang sangat kecanduan memainkan game online ini bisa disebut sebagai gamers. Nah, jika seseorang ini sangat kecanduan, maka dia akan kehilangan real life-nya atau kehilangan kehidupan nyatanya, yang mana seharusnya ia belajar, ia bermain bersama teman-teman. Namun dia melakukan ini karena dia sudah kecanduan gitu. Lalu, jika seseorang yang sangat kecanduan akan game tersebut, dia akan melupakan aktivitasnya seperti belajar, seperti bermain bersama teman-teman, mengumpul bersama keluarganya. Bahkan dengan dampak negatif ini pun bisa menyebabkan prestasi dia di sekolah tuh akan menurun. Hal lain pula, jika seseorang yang sudah kecanduan akan melakukan atau memainkan game berbasis online ini, maka dia akan merelakan waktu tidurnya, waktu belajarnya, waktu bermain bersama teman-temannya, bahkan hingga merelakan waktu untuk berkumpul bersama keluarganya. Menurut Akraina tahun 2016, menurut sejarah perkembangan permainan berbasis online ini erat kaitannya dengan perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer. Permainan berbasis online ini sangat terkenal di masa sekarang, tidaklah sama dengan permainan berbasis online saat baru diperkenalkan pertama kalinya pada tahun 1960. Komputer yang saat itu baru diperkenalkan hanya dapat digunakan oleh 2 orang saja untuk bermainnya. Kemudian muncullah komputer yang dapat digunakan oleh banyak orang untuk bermain game dan dapat bermain secara bersamaan di tempat yang berbeda. Mobile Legends adalah suatu permainan yang dirancang baik untuk ponsel, laptop, ataupun komputer, di mana kedua tim lawan bertujuan untuk menghancurkan sebuah bangunan musuh sambil mempertahankan tim mereka. Untuk mengendalikan jalan setapak, ada 3 jalur yang dikenal sebagai top, middle, and bottom yang menghubungkan basis-basis. Di masing-masing tim terdapat 5 pemain, di mana
pemain tersebut mengendalikan suatu avatar atau biasa disebut dengan hero dari perangkat mereka sendiri, yang mana avatar atau hero tersebut tuh bisa didapatkan baik membelinya dengan uang maupun mendapatkan hadiah dari sejauh mana mereka memenangkan game berbasis online tersebut. Lalu saya akan menjelaskan apa itu prestasi belajar. Prestasi belajar yaitu suatu pencapaian dari hasil belajar. Nah, lalu mengapa sih saya meneliti tentang pengaruh game online Mobile Legends terhadap prestasi belajar akademik, prestasi belajar peserta didik, mohon maaf. Jadi, mengapa saya tertarik untuk meneliti ini? Karena yang saya lihat dari beberapa anak muda, dari beberapa daerah, dari beberapa tempat, bahkan di sekitar lingkungan rumah saya pun, saat saya tanya, kamu sedang memainkan apa? Maka mereka menjawab, saya sedang memainkan game Mobile Legends. Lalu saya bertanya kepada mereka, mengapa kamu memainkan game Mobile Legends tersebut? Mereka menjawab karena iseng. Saya akan menjelaskan metode penelitian terkait artikel yang saya buat. Yang pertama, penelitian saya dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang sumbernya dari gambar, baik kata serta bukan numerik, yang didapat dari hasil tanya jawab atau penelitian yang dalamnya menggambarkan secara analisis sebuah fenomena sosial dan masalah manusia berdasarkan pada metodologi. Menurut Leksi tahun 2004, metodologi kualitatif sebagai metode pengkajian di mana diperoleh fakta deskripsi yang berupa perkataan tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diteliti. Bukan dalam penelitian kali ini, yaitu model deskriptif kualitatif, di mana model ini mendalami apa saja permasalahan yang timbul dan aturan kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan agar dapat mendeskripsikan hal-hal apa yang saat ini sedang berlaku. Data yang diperoleh yaitu sumber data primer dan sekunder. Seperti yang tadi diketahui bahwa sumber data primer itu terdapat atau bisa dikumpulkan secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber. Melainkan dengan data sekunder, yaitu data sekunder ialah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak-pihak lain berupa berbentuk jurnal. Nah, berkaitan dengan artikel yang saya buat ini, saya melihat beberapa jurnal mengenai game berbasis online ini. Ternyata rata-rata setelah saya baca, setelah saya kaji, semuanya mengkaji tentang kecanduan di mana seseorang memainkan game online ini karena senang, untuk bersenang-senang, dan membuat atau memberikan dampak negatif yang bisa merugikan dirinya sendiri. Diharapkan dengan adanya sumber data dari data primer dan data sekunder ini, artikel ini atau penelitian ini memberikan deskripsi terhadap fenomena pengaruh game berbasis online Mobile Legends terhadap prestasi akademik peserta didik. Lalu, teknik pengumpulan data yang saya lakukan melalui wawancara, namun bersamaannya dengan kasus virus corona atau COVID-19 mengakibatkan penelitian ini narasumbernya merupakan anak-anak yang berada di sekitar lingkungan rumah saya, baik dari anak SD dan SMP. Saya meneliti, melihat beberapa data dari siswa-siswa yang berada di lingkungan rumah saya, di mana terdapat hasil dan pembahasan. Penelitian ini mengambil subjek yaitu peserta didik dalam permainan game online Mobile Legends. Subjek dilihat melalui standar yang seirama dengan penelitian ini. Melalui proses tanya jawab inilah, bersama para responden, maka menganalisa pengaruh game online. Jawab
bersama responden, maka saya bisa menganalisa sejauh mana pengaruh game online Mobile Legends ini tentunya saja terhadap prestasi belajar peserta didik. Lalu terdapat sebuah data yang saya kaji, lalu saya buatkan menjadi sebuah tabel, di mana terdapat 7 siswa, seseorang yang aktif dalam memainkan game online Mobile Legends ini, dimulai dari kelas usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Dengan kelas rata-rata kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan ada yang dari kelas 2 siswa sekolah dasar hingga kelas 9 sekolah menengah pertama. Dari 7 narasumber yang telah saya wawancarai, 2 orang dari narasumber ini mengetahui game dalam waktu yang lama. 2 narasumber ini yaitu Muhammad Fikri Riansyah dan Zibran Adiputra Nugraha, di mana mereka sudah mengetahui game online ini sudah sangat lama, dimulai dari usia mereka SMP atau awal SMP. Lalu hal ini menunjukkan bahwa fenomena bermain game berbasis online yaitu Mobile Legends menyebar sangat populer dan menyebar secara cepat kepada setiap seseorang yang senang terhadap game berbasis online ini, dikarenakan terjadinya kecenderungan yang muncul di dalam lingkungan siswa tersebut. Maksudnya, jika dalam suatu pergaulan terdapat suatu tongkrongan di mana mereka bisa berinteraksi, yang mana jika salah satu bermain game online, maka semuanya akan bermain game online tersebut, karena mereka memainkan game online itu selain untuk bersenang-senang, mereka adalah bisa memainkan game online tersebut untuk kesenangannya. Bahkan gengsinya pun mereka untuk memainkan game online tersebut. Selain itu juga, jika seseorang yang tidak memainkan game online Mobile Legends ini, maka akan disebut sebagai seseorang yang ketinggalan zaman. Mengapa? Karena di zaman yang serba modern ini, serba canggih oleh teknologi, tidak salah jika mereka menyebut bahwa yang tidak memainkan game online ini tuh merupakan orang yang bisa disebut jadul atau ketinggalan zaman. Setelah saya tanya jawab bersama responden atau bersama narasumber, mereka mengaku bahwa mereka kecanduan akan memainkan game online Mobile Legends ini. Dengan memainkan game ini dengan kurun waktu 1-8 jam per hari demi memainkan game Mobile Legends ini. Dari 7 narasumber yang diteliti, 1 orang menghabiskan rata-rata 1 jam bermain, 4 orang bermain 3 jam per hari, sedangkan 2 orang sisanya bermain selama 8 jam per hari, yang mana mereka akan mendapatkan sebuah kerugian di mana mereka tidak akan mendapatkan suatu interaksi atau merelakan pola tidurnya, pola makannya hanya untuk bermain game. Namun, di sisi lain terdapat dampak positif dari game online ini, yang mana game online Mobile Legends ini jika kita benar-benar ketagihan, namun kita bisa mengandalkannya dengan, misalkan suatu contoh, kita ketagihan akan suatu game online ini, lalu kita memikirkan bahwasannya jika kita membuat suatu konten di sebuah aplikasi yaitu YouTube, maka kita akan mendapatkan benefits atau uang dari hasil kita memainkan game ini. Dan setelah saya lihat dari aplikasi YouTube, ternyata benar, banyak sekali para YouTubers yang memainkan game online ini dan mendapatkan benefits atau uang dari hasil mereka membuat konten hanya untuk memainkan game ini. Di zaman sekarang, di mana
koneksi internet sangat mudah didapatkan atau mudah diakses yang membuat semakin maraknya pengguna game online di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Penggunaan game online ini tidak hanya di kalangan remaja, namun anak yang masih duduk di usia sekolah dasar pun memainkan game ini. Bahkan yang belum bersekolah pun atau anak yang masih di bawah umur, mereka bisa memainkan game ini dengan langsung mengerti apa yang dilihat dari, misalkan contohnya jika anak usia 2 tahun dia sering diberikan HP oleh orang tuanya, lalu melihat saudara-saudaranya yang sudah remaja, yang sudah dewasa memainkan game ini, maka dia akan memiliki suatu keingintahuan terhadap apa sih yang dimainkan oleh kakak-kakak tersebut, maka dia akan menunjukkan sebuah, saya juga harus main begitu. Saya juga tidak mau ketinggalan zaman, yang mana dia bisa dengan cepat mengerti akan peraturan-peraturan game online tersebut. Selain terdapat suatu sisi positifnya, namun balik lagi terhadap dampak negatifnya yang dirasakan oleh seseorang yang memainkan game online. Dari hasil wawancara saya terhadap narasumber, mereka berasumsi bahwa game online ini hanyalah untuk sebuah hiburan semata yang mereka gunakan untuk mengisi waktu luang saja, di mana mereka untuk hari libur atau pulang sekolah atau istirahat jam sekolah seperti tersebut. Bentuk non-material yang saya dapatkan atau sesuatu yang ditangkap secara nyata dari fenomena permainan game online Mobile Legends ini adalah 1. Menimbulkan suatu kecanduan yang kuat akan game online ini. Game online Mobile Legends merupakan game online yang memiliki kepopuleran pada saat ini. Dengan adanya game ini membuat kita akan berpikir secara strategi apa yang dimiliki untuk memainkan game ini. Salah satu alasan anak-anak ataupun salah satu alasan semua kalangan yang memainkan game ini, salah satunya adalah game ini gratis untuk diinstal. Hanya tentu game berbasis online tentu saja memerlukan suatu akses internet, yang mana jika ingin mendownloadnya, kita harus memiliki suatu sambungan internet yang baik dan mempunyai sebuah paket kuota untuk mendownloadnya atau memakai jaringan nirkabel berbasis wifi. Berdasarkan wawancara mereka atau berdasarkan wawancara antara saya dengan mereka, rata-rata mereka menghabiskan uang hanya untuk membeli suatu paket kuota dengan kisaran 15.000 sampai 85.000 per minggu. Jika dihitung dalam sebulan, sudah dapat ratusan ribu yang mereka habiskan hanya untuk bermain game online saja, dengan alasannya untuk mengisi waktu luang atau bersenang-senang dan berkumpul bersama teman atau sesama komunitas. Baik, yang terakhir saya akan sampaikan kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan, yaitu permainan game online Mobile Legends merupakan permainan yang secara tidak langsung membuat Baik, setelah saya menjelaskan penjelasan saya tadi mengenai pengaruh game online terhadap prestasi belajar peserta didik, maka saya membuat kesimpulan bahwa permainan game online Mobile Legends ini merupakan permainan yang secara tidak langsung membuat para pemain itu memiliki rasa kecanduan untuk memenangkan sebuah game tersebut.
Dalam artian, jika mereka kalah dalam permainan itu, maka mereka akan terus-menerus memainkan game Mobile Legends ini hanya untuk mereka memenangkan permainan tersebut. Inilah yang membuat peserta didik mengalami efek kecanduan bermain hanya untuk bersaing mendapatkan level tertinggi atau mendapatkan hero atau karakter dalam permainan Mobile Legends tersebut. Jika mereka sudah mencapai level yang mereka inginkan, mereka akan mendapat didik. Maka saya membuat kesimpulan bahwa permainan game online Mobile Legends ini merupakan permainan yang secara tidak langsung membuat para pemain itu memiliki rasa kecanduan untuk memenangkan sebuah game tersebut. Dalam artian, jika mereka kalah dalam permainan itu, maka mereka akan terus-menerus memainkan game Mobile Legends ini hanya untuk mereka memenangkan permainan tersebut. Inilah yang membuat peserta didik mengalami efek kecanduan bermain hanya untuk bersaing mendapatkan level tertinggi atau mendapatkan hero atau karakter dalam permainan Mobile Legends tersebut. Jika mereka sudah mencapai level yang mereka inginkan, mereka akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Sayangnya, jika mereka tidak bisa membagi waktu antara waktu untuk bermain game dengan waktu untuk belajar, maka mereka akan mendapatkan sebuah kerugian tersendiri, yang mana akan berdampak terhadap hasil capaian mereka belajar atau prestasi belajar mereka. Contohnya, jika mereka meninggalkan waktu belajarnya hanya untuk memain game online, maka mereka akan sedikit demi sedikit mengalami gangguan sulit berkonsentrasi, salah satunya dalam situasi kegiatan belajar tentunya. Apabila peserta didik apabila peserta didik menjadi seseorang yang kecanduan akan game online Mobile Legends ini, akan berdampak pada kesehatannya, akan berdampak pada nilai akademik di sekolahnya, akan menurun, bahkan terancam DO mungkin jika memang nilai mereka tersebut sangat rendah di bawah rata-rata, dan jika mereka malas mengerjakan tugas dan memilih memainkan game, maka mereka tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Namun di sisi lain terdapat seseorang yang memainkan game online Mobile Legends ini, atau bisa disebut sebagai gamers, yang bisa membagi waktu mereka antara waktu untuk tidur, waktu untuk makan, waktu untuk belajar, dan waktu untuk memainkan game online ini. Dan ada pula seseorang yang sudah saya sampaikan tadi, mereka mendapatkan keuntungan dari bermain game online ini dan tidak menyesal atau tidak rugi, karena di sisi lain mereka mendapatkan keuntungan dan mereka bisa membagi waktu antara game online dengan belajar. Lalu terakhir, kesimpulan dari saya, sebagai siswa perlunya kesadaran diri bahwasanya game online itu tidak semata-mata mereka mendapatkan kesenangan, namun di sisi lain mereka mendapatkan kerugian. Lalu kembali lagi kepada peran orang tua masing-masing siswa, di mana peran orang tua itu sangat penting untuk menyikapi fenomena sosial tersebut, yang mana peran orang tua harus bisa membagi waktu antara anaknya di waktu untuk belajar, di mana anaknya waktu untuk tidur, di mana anaknya untuk waktu makan. Peran orang tua itu sangat penting untuk agar peserta didik tersebut memiliki kesadaran sedikit demi sedikit bahwasannya jika terlalu lama memainkan game online akan berdampak buruk terhadap dirinya sendiri. Lalu ada saran dari hasil artikel saya ini atau hasil penjelasan saya ini, seluruh peserta didik tentunya ingin mendapatkan memperoleh hasil capaian belajar mereka yang baik, sehingga
mereka bisa membanggakan kedua orang tua mereka dengan apa yang telah mereka capai dari hasil belajar mereka. Dan mereka memiliki kesadaran bahwasannya orang tua yang telah membiayai mereka selama ini untuk sekolah, namun mereka menyikapinya dengan hanya untuk bermain game online saja. Mereka akan mempunyai mereka akan memiliki rasa sesal dalam dirinya bahwasannya orang tua yang mana telah membiayai kita untuk sekolah, namun kita berleha-leha untuk tidak sekolah atau bahkan untuk tidak belajar. Namun di sisi lain, game ini dapat meningkatkan sifat kreatif pada anak dalam memecahkan suatu masalah dalam berkreasi. Jadi balik lagi kepada peran orang tua, sebaiknya mengerti apa saja game yang cocok untuk usia anaknya atau untuk usia anaknya tersebut. Misalkan untuk usia sekolah dasar harus dicocokkan dengan game-game yang meliputi sebuah pengetahuan, seperti misalkan game yang mengasah kemampuan otak untuk berhitung, untuk membaca, untuk memperlihatkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti itu. Dan jika orang tua bisa memberikan atau bisa mengerti apa saja game yang cocok, maka anak salah dalam berkreasi. Jadi balik lagi kepada peran orang tua, sebaiknya mengerti apa saja game yang cocok untuk usia anaknya atau untuk usia anaknya tersebut. Misalkan untuk usia sekolah dasar harus dicocokkan dengan game-game yang meliputi sebuah pengetahuan, seperti misalkan game yang mengasah kemampuan otak untuk berhitung, untuk membaca, untuk memperlihatkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti itu. Dan jika orang tua bisa memberikan atau bisa mengerti apa saja game yang cocok, maka anak tersebut bisa juga menyikapi apa yang mereka harusnya lakukan dan apa yang mereka seharusnya tidak lakukan. Namun peran orang tua juga tidak sebaiknya melarang anak bermain game. Anak bermain game boleh saja dilakukan, asal peran orang tua, balik lagi kepada peran orang tua, asal orang tua bisa menyikapinya dengan baik, dengan memberikan game-game mana saja yang diberikan untuk anaknya tersebut, dan memberi waktu beberapa jam untuk anak memainkan game. Jika orang tua melarang anak memainkan game, maka terdapat suatu mungkin anak tersebut mendapatkan stres akan belajar terus, maka orang tua harus memberikannya sebuah kreasi alternatif untuk mereka tidak pusing jika belajar terus, maka berikanlah sebuah game yang edukatif atau video-video yang edukatif seperti tersebut. Penelitian ini perlu disempurnakan guna meningkatkan prestasi belajar peserta didik agar lebih baik dan mengatasi pengaruh dari game berbasis online seperti Mobile Legends tersebut. Sekian penjelasan mengenai pengaruh game online Mobile Legends terhadap prestasi belajar peserta didik yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang telah saya sampaikan ataupun kurang jelasnya apa yang telah saya sampaikan. Saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.